Sejarah perkembangan Islam di Belanda. Dalam berbagai catatan, Islam pertama kali masuk ke Belanda terjadi sekitar pertengahan abad ke-20. Ketika itu, terjadi gelombang migrasi yang melibatkan kaum muslim ke negeri Belanda. Beberapa di antaranya datang dari Indonesia sebagai negara jajahan Belanda pada saat itu. Mereka berasal dari tentara Maluku dari Hindia Belanda yang berjumlah sekitar 1.000 orang, yang sebagian kecil orang beragama Islam. Pada awalnya mereka tinggal di penginapan camp sementara di negara tersebut, tapi setelah beberapa tahun mereka pindah ke rumah-rumah yang lebih permanen dan menetap di sana. Populasi muslim juga datang dari Suriname yang juga merupakan jajahan Belanda. Sejak sekitar pertengahan tahun 1960-an terjadi migrasi tenaga kerja dari negara tersebut yang jumlahnya mencapai 5.500 orang pada tahun 1970. Jumlah ini terus mengalami kenaikan yang puncaknya pada tahun 1975 mencapai 36.000 orang. Hal ini dikaitkan dengan kemerdekaan Suriname pada saat itu. Selain itu, Islam sangat banyak berdatangan dari Turki dan Maroko ketika pada tahun 1964 yang dimaksudkan untuk meningkatkan tenaga kerja. Belanda membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara Eropa termasuk Turki. Hal ini membuat orang muslim di Belanda semakin bertambah, yang setelahnya perjanjian tersebut juga banyak diikuti oleh orang-orang non-Eropa seperti Maroko dan Afghanistan pada tahun 1969. Setelah meningkatnya populasi muslim di Belanda, ada pula jumlah masjid yang ada di Belanda ternyata ada cukup banyak. Tercatat sekitar 300 masjid yang ada di negara tersebut. Sebagian lain menyebutkan setidaknya ada 400-500 tempat ibadah muslim di Belanda. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya masjid Turki dan sekitar 90 masjid Maroko. Di Rotterdam misalnya, umat muslim dengan mudah menemukan masjid yang banyak tersebar di seluruh penjuru kota. Namun, banyak masjid yang tidak tampak seperti masjid karena bangunannya tampak seperti apartemen yang menyatu dengan rumah-rumah. Hanya 1-2 masjid saja yang tampak seperti masjid, seperti adanya menara dan kubah khas masjid. Pendatang baru mungkin akan kesulitan mencari lokasi-lokasi masjid tersebut, meskipun sebenarnya ada di mana-mana. Masjid-masjid tersebut dikelola oleh warga keturunan Turki, Maroko, Pakistan, Somalia, Bosnia, atau Indonesia. Uniknya, sebagian masjid di Rotterdam dulunya adalah bangunan bekas gereja yang kemudian beralih fungsi menjadi masjid. Karena itu, banyak bangunan masjid di Rotterdam dari luar tampak seperti bangunan gereja, gedung, atau rumah biasa. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Belanda. Pemerintah Belanda tetap mendukung penuh perkembangan kalangan umat Islam, termasuk pula organisasi keagamaan, lembaga, dan kegiatannya dalam rangka kebijakan sosial, budaya, dan pendidikan. Kegiatan spiritual Islam pun bertumbuh kembang, tak terkecuali roda organisasi keagamaan yang ada. Sebagian besar organisasi Islam di Belanda didirikan berdasarkan garis etnis kaumnya. Dari sekian banyak, organisasi Muslim Turki lah yang paling berkembang. Misalnya adalah Federasi Kebudayaan Islam Turki yang berdiri tahun 1979. Telah dapat menaungi sekitar 78 asosiasi dan organisasi pada tahun 80-an. Federasi ini juga erat menjalin hubungan dengan Diyanet yang mengirim sejumlah imam besar masjid untuk bekerja di Belanda. Selanjutnya juga berdiri Yayasan Penyiaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan harapan Muslim Belanda agar dapat memproduksi siaran agama di media elektronik. Nantinya siaran tersebut juga diharapkan dapat mewakili komunitas Turki maupun Maroko. Kiprah anggota federasi yang dibentuk oleh Muslim asal Belanda pun terus berlanjut. Mereka memprakarsai berdirinya Pusat Informasi Muslim, berkantor pusat di Den Haag. Kegiatan organisasi ini antara lain menerbitkan majalah Kiblah. Pada perkembangan berikutnya, pusat informasi tersebut lebih banyak bergerak ke bidang syiar, terutama untuk menjelaskan kepentingan dan harapan komunitas muslim kepada para pejabat pemerintah. Mereka tetap memegang prinsip bahwa kaum muslim Belanda merupakan bagian integrasi masyarakat Belanda secara keseluruhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir semester metodologi studi Islam tentang studi kawasan Islam di Belanda. Saya Muhammad Ihsan Gunawan Mubarok, kelas SC semester 2, mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum.